Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi mengenai manajemen perubahan organisasional dalam bidang pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama, Nurfadila Febrianti, saya sendiri. Yang kedua, Widya Swati, dan yang ketiga, Indri Umi Kalsum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai 3 subtopik utama. Yang pertama, konsep dasar manajemen perubahan. Yang kedua, perspektif manajemen perubahan dalam organisasi. Dan yang ketiga, ruang lingkup manajemen perubahan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Yaitu konsep manajemen perubahan. Menurut Hamalik, menyatakan bahwa manajemen perubahan merupakan perencanaan suatu rangkaian tindakan untuk ke depan atau masa yang akan datang. Nah, perencanaan tersebut memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Nah, dengan perencanaan itu disusun oleh manajer atau kepala madrasah, sehingga perencanaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, manajemen adalah proses, alat, dan teknik untuk memanage orang dan isu-isu yang berhubungan dengan sumber daya manusia secara efektif ketika melaksanakan berbagai perubahan usaha atau bisnis. Yang kedua, manajemen perubahan adalah sebuah pengorganisasian aplikasi sistemik dari pengetahuan, alat, dan sumber-sumber perubahan untuk menyiapkan organisasi dengan proses-proses kunci dalam mencapai strategi bisnis yang kita inginkan, sehingga proses bisnis yang kita inginkan itu dapat kita capai. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita menyimpulkan bahwa manajemen perubahan merupakan suatu aktivitas atau proses yang sistemik, alat dan teknik, pengetahuan yang digunakan untuk memanage sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia ketika terjadi suatu perubahan organisasial. Nah, di dalamnya itu terdapat visi, misi, strategi, dan implementasi program dalam rangka adaptasi dan menjaga eksistensi diri di tengah perubahan global. Baik, adapun submateri yang kedua yaitu perspektif manajemen perubahan dalam organisasi. Kata perspektif merujuk pada dua pandang terhadap sesuatu dari sudut pandang tertentu. Nah, manajemen perubahan dapat ditinjau dari dua perspektif. Perspektif yang pertama itu perspektif organisasial, dan perspektif yang kedua itu perspektif individual. Sekarang kita masuk pada perspektif yang pertama, yaitu perspektif organisasial lebih ditekankan kepada kepentingan pimpinan manajer dalam membawa perubahan di mana baik di masa yang akan datang. Nah, pimpinan ini memfokuskan pada 3. Yang pertama, perluasan perubahan, keterampilan, bagaimana memahami organisasi dan berusaha untuk menerima dan mendukung perubahan. Yang kedua, pelibatan baik anggota tim maupun pimpinan untuk mendukung perubahan. Dan yang ketiga, penyiapan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan dalam organisasi. Perspektif yang kedua itu dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya, perspektif individual. Manajemen perubahan dapat ditinjau dari perspektif individual, di mana lebih menunjuk pada pihak-pihak yang harus melakukan perubahan. Fokusnya dapat dialamatkan pada alat dan teknik untuk membantu pegawai dalam melewati proses perubahan organisasial. Pelatihan untuk membantu para pegawai atau individual dalam memahami peranan dan keputusan proses perubahan, dan penyiapan alat untuk pedoman pegawai dalam melaksanakan perubahan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen perubahan. Berdasarkan hasil penelitian CMLC 2004,
yang disponsori Proski 2004 bahwa ruang lingkup kajian manajemen perubahan terdiri dari pertama change management process atau proses manajemen perubahan, menunjuk pada bagaimana suatu proses manajemen perubahan organisasial berlangsung. Proses perubahan dalam organisasi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu tahapan persiapan, yang kedua tahapan pengelolaan, dan yang ketiga tahapan penguatan. Yang kedua, readiness assessment, menunjuk pada pengukuran bagaimana kesiapan melaksanakan perubahan. Kesiapannya itu diukur sebagai dasar untuk melihat di mana posisi awal sebelum kita melaksanakan perubahan. Assessment ini ditunjuk untuk melihat kesiapan organisasi dalam melaksanakan perubahan. Selanjutnya, communication and communication planning sangat dilakukan karena berbagai pesan yang diperlukan untuk menjalankan pesan-pesan perubahan. Setiap informasi sangat berguna untuk kepentingan pencapaian tujuan perubahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, coaching and manager training for change management menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kajian ini. Diklat ini diperlukan agar mereka para trainer di lingkungan organisasi lebih siap dalam menjalankan perubahannya. Tim yang dibentuk harus menyiapkan beberapa strategi pelatihan. Strategi yang pertama, siapkan pelatihan untuk supervisor. Siapkan instrumen dalam memanage perubahan individual. Yang kedua, lakukanlah pengembangan pelatihan berdasarkan skill, knowledge, and behaviors utama untuk implementasikan perubahan. Selanjutnya, pelatihan dan pelatihan pengembangan karyawan atau training and employee training development. Ini sangat diperlukan mengingat di tangan mereka lah berhasil tidaknya pelaksanaan perubahan. Para pegawai dituntut harus melaksanakan aktivitas real perubahan organisasional. Pasca training, diharapkan mereka mampu menjalankan peran sesuai dengan bidang tugas mereka masing-masing. Selanjutnya, kegiatan sponsor dan peta jalan. Sponsor activity dan sponsor roadmaps ini menunjukkan pada peta kekuatan dalam membangun dukungan perubahan, sehingga aktivitas para pendukung ini perlu dibuat secara sistematis dalam rangka menuju tujuan perubahan. Pemimpin dan para pelaksana dituntut menjadi pendukung utama pelaksanaan manajemen perubahan. Tim manajemen perubahan yang telah dibentuk harus mampu mengembangkan rencana untuk aktivitas sponsor dan membantunya ke dalam perencanaan. Selanjutnya, pengetahuan dan pelaksanaan resistance management. Ini perlu dilakukan secara baik karena resistensi yang ada seringkali menjadi persoalan tersendiri. Agen perubahan termasuk para pemimpin organisasi perlu memahami berbagai pengetahuan tentang manajemen resistens perubahan organisasial. Pengetahuan dan pelaksanaan resistens manajemen perlu dilakukan secara baik karena resistens yang ada seringkali menjadi persoalan tersendiri dan apabila tak ditangani secara dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pengumpulan data dan analisis umpan balik dan tidak korektif. Ini sangat diperlukan dalam manajemen perubahan. Aspek ini menjadi pijakan dalam melaksanakan setiap tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Perbaikan tersebut membutuhkan data-data dan informasi yang sudah dianalisis secara baik. Selanjutnya, merayakan dan mengikuti kesuksesan. Ini menjadi bagian yang sangat penting ketika manajemen perubahan mencapai puncak keberhasilan. Kesuksesan awal dan kemenangan jangka panjang harus diberi penghargaan. Penghargaan yang diberikan tersebut dapat meningkatkan gairah dalam bekerja untuk mencapai tujuan perubahan organisasional. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.